Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak terus berkembang dan mencapai sukses luar biasa, sementara yang lain merasa terus terjebak di tempat yang sama? Mungkinkah rahasianya bukan sekadar bakat atau keberuntungan, melainkan pola pikir tertentu? Dalam konteks ini, pola pikir atau mindset memainkan peran krusial. Carol Dweck, psikolog Stanford yang terkenal dengan konsep growth mindset, mendefinisikan pola pikir semacam ini sebagai kepercayaan bahwa kecerdasan, keterampilan, dan bakat dapat terus dikembangkan melalui latihan dan ketekunan. Dengan kata lain, orang yang sukses umumnya memiliki cara berpikir yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan diri terus-menerus. Dalam video edukasi motivasi ini, kita akan menjelajahi 5 mindset kunci orang sukses yang sering menjadi bahan pembicaraan dalam dunia pengembangan diri. Growth mindset, mindset tanggung jawab penuh, mindset progress, bukan sempurna, abundance mindset, dan mindset investasi jangka panjang. Setiap mindset akan dikupas dengan penjelasan, contoh nyata, kutipan bijak, serta ajakan refleksi kepada Anda. Siapkan diri Anda untuk mengeksplorasi pola pikir baru yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Growth mindset adalah pola pikir bertumbuh yang diyakini orang sukses, bahwa kemampuan kita tidak statis melainkan bisa terus berkembang. Dweck menekankan pentingnya usaha dan ketekunan. Ia menulis bahwa growth mindset adalah kepercayaan bahwa kecerdasan, keterampilan, dan bakat dapat terus dikembangkan melalui latihan dan ketekunan. Artinya, setiap tantangan dan kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Orang dengan growth mindset menyambut tantangan, melihat usaha sebagai jalan menuju penguasaan, dan belajar dari kritik. Mereka yakin kegagalan hanyalah kemunduran sementara yang membuka peluang untuk maju. Contoh nyata, growth mindset dapat kita lihat pada Thomas Edison, penemu bola lampu. Edison mengalami ribuan percobaan yang gagal sebelum akhirnya berhasil. Alih-alih menyerah, ia berkata, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Sikap Edison menunjukkan bagaimana dia memanfaatkan kegagalan sebagai umpan balik berharga. Setiap percobaan yang gagal justru mengajarkan Edison apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga mendekatkannya pada penemuan yang benar. Demikian pula, J.K. Rowling sebelum sukses menulis novel Harry Potter pun mengalami penolakan demi penolakan. Namun, dia terus berusaha sampai bukunya diterima. Bagaimana dengan Anda? Pikirkan saat-saat kegagalan atau kesulitan yang Anda alami. Apakah Anda memandangnya sebagai akhir cerita atau sebagai bahan pembelajaran? Sebagai refleksi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Bagaimana saya bisa memperbaiki diri untuk mencoba lagi dengan cara berbeda? Dengan mengadopsi growth mindset, setiap rintangan di depan mata bisa menjadi batu loncatan menuju tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, orang sukses punya pola pikir untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Tidak ada istilah menyalahkan orang lain, keadaan, atau kondisi. Sebaliknya, mereka selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Motivator Jim Rohn pernah berkata, hari di mana Anda mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda adalah hari Anda resmi menjadi dewasa. Kalimat tersebut menggarisbawahi satu hal, sukses dan tanggung jawab berjalan beriringan. Ketika kita benar-benar mengambil alih kendali atas pilihan dan tindakan kita menjadi pemimpin nasib sendiri. Contoh nyata dari mindset ini misalnya seorang karyawan yang gagal memenuhi target. Alih-alih menyalahkan sistem atau atasan, ia mencoba evaluasi cara kerja sendiri, belajar keterampilan baru, memperbaiki strategi kerja, atau mencari bantuan. Atau seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk bukan lantas menyalahkan gurunya. Sebaliknya, ia mengakui kurang persiapan dan berjanji akan lebih tekun belajar. Kisah inspirasional Tony Robbins juga menggambarkan hal ini. Dia lahir dari keluarga yang penuh masalah dan sempat hidup dalam kondisi kekurangan. Daripada terus menyalahkan keadaan,
Tony memilih belajar dari mentor-mentor sukses dan bekerja keras mengubah hidupnya. Kini, beliau adalah pelatih kehidupan yang mendunia. Pertanyaannya untuk Anda, sudahkah Anda benar-benar mengambil tanggung jawab penuh atas impian dan kebahagiaan Anda sendiri? Atau masih ada suara di kepala yang terus mencari kambing hitam saat segala sesuatu tidak berjalan mulus? Cobalah merenung dan menilai, jika saya bertanggung jawab sepenuhnya, apa perubahan pertama yang bisa saya lakukan dalam hidup saya? Mengingat pepatah bijak, hanya dengan memegang kendali atas hidup sendiri, kita dapat benar-benar memprogram ulang masa depan kita. Ketika terburu-buru mengejar kesempurnaan, kita sering jadi tidak bergerak sama sekali. Orang sukses paham bahwa lebih baik maju perlahan daripada diam karena menunggu sempurna. Seperti kata motivator Bill Phillips, focus on progress, not perfection. Atau dalam bahasa kita, fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Mindset ini mengajarkan kita untuk merayakan setiap langkah kecil ke depan. Karena keberhasilan besar pun berawal dari rangkaian kemajuan kecil. Idealnya, setiap hari kita melakukan sesuatu yang membawa kita lebih dekat ke tujuan, walau hanya sedikit, daripada menunggu momen sempurna yang mungkin tak kunjung datang. Sebuah contoh simpel, bayangkan Anda ingin menulis sebuah buku. Jika terlalu terpaku harus menulis bab yang sempurna, Anda mungkin tidak pernah melanjutkan ketik pertama. Padahal, penulis sukses justru menulis draft kasar dulu, lalu perlahan memperbaikinya bab demi bab. Atau dalam olahraga, seorang pelatih akan mendorong atlet fokus memperbaiki teknik sedikit demi sedikit, bukan langsung menargetkan rekor dunia tanpa latihan bertahap. Satu langkah kecil yang konsisten, misalnya menabung Rp100.000 tiap bulan, belajar 1 jam tiap hari, berlatih 10 menit tiap sesi, kelak akan memberikan hasil signifikan jika dilakukan terus-menerus. Renungkan, apakah hari ini Anda sudah mengambil satu langkah maju menuju tujuan, meski kecil, atau Anda malah menunda karena merasa belum siap 100%? Pikirkan kisah seseorang seperti seorang wirausahawan yang memulai usahanya dari garasi kecil tanpa modal besar. Yang penting ia berangkat dulu. Tanyakan pada diri Anda, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan sekarang tanpa harus menunggu semuanya sempurna? Dengan mindset kemajuan, Anda akan lebih berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan pada akhirnya menorehkan capaian hebat sedikit demi sedikit. Tidak seperti pola pikir kelangkaan yang beranggapan sumber daya terbatas dan pesaing adalah ancaman. Orang sukses menumbuhkan mindset kelimpahan, abundance mindset. Mereka percaya dunia ini penuh peluang bagi semua orang, bukan cuma segelintir. Ketika kita berpikiran terbuka, ide-ide baru dan kolaborasi pun bermunculan. Tony Robbins mengingatkan, saat kita bersyukur, ketakutan menghilang dan kelimpahan muncul. Artinya, mindset ini juga berkaitan dengan bersyukur. Semakin kita fokus pada hal baik di sekitar kita, semakin kita menarik peluang positif. Filosof Yunani Epiktetos pernah mengungkapkan, kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak harta, melainkan memiliki sedikit keinginan. Ungkapan ini menyiratkan bahwa dengan syukur dan pikiran yang cukup, kita sebenarnya sudah kaya akan kesempatan. Seseorang dengan abundance mindset misalnya melihat rekan yang berhasil sebagai inspirasi, bukan saingan licik. Mereka senang jika orang lain sukses karena itu berarti ada cukup peluang. Dalam praktiknya, ini berarti aktif membantu orang lain, entah itu berbagi ilmu, koneksi, atau sumber daya, tanpa takut kalah bersaing. Contoh konkret, ketika seorang startup teknologi sukses, entrepreneur dengan kelimpahan pikir bisa tertarik berkolaborasi, berpikir bahwa pasar cukup besar untuk berkembang bersama, bukan saling habisi. Saatnya refleksi, bagian mana dalam hidup Anda masih berlimpah? Bisa hal kecil seperti waktu, ide, atau teman yang mendukung. Dan seberapa sering Anda menyadari dan mengucap syukur atas hal-hal tersebut? Contohnya, dapatkah Anda syukuri pengalaman susah sebagai pelajaran berharga? Coba tanyakan dalam hati,
Apa hal yang sudah saya miliki dan belum saya sadari nilainya? Bagaimana jika saya mulai melihat kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa peluang juga tersedia bagi saya? Dengan membangun rasa syukur dan pemikiran bahwa sumber daya itu cukup, kita membuka pintu kreativitas dan peluang baru, jalan menuju sukses yang saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan. Mindset terakhir ini menekankan menanam demi panen masa depan, investasi jangka panjang. Orang sukses sadar bahwa hasil besar biasanya butuh waktu dan kesabaran. Mereka menanam benih hari ini agar kelak menuai keberhasilan. Warren Buffett dan rekan investornya selalu menganjurkan berpikir jangka panjang. Buffett bahkan mengatakan, investasi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah investasi pada diri sendiri. Artinya, mengembangkan kemampuan, kesehatan, maupun karakter kita hari ini adalah modal masa depan yang nilainya tak pernah susut. Lebih jauh, Albert Einstein menyebut bunga majemuk sebagai keajaiban dunia ke-8. Seseorang yang memahami bunga majemuk memperoleh manfaatnya. Orang yang tidak memahaminya membayarnya. Sesungguhnya, ini bukan cuma soal uang di bank, melainkan juga efek akumulasi dari setiap kebiasaan positif. Bayangkan dua orang yang sama-sama menabung Rp100.000 per bulan di umur 20. Yang satu dimulai sejak 20 tahun dan berhenti 10 tahun kemudian. Satunya mulai menabung di usia 30 dengan jumlah yang sama. Berkat efek majemuk waktu, yang mulai lebih awal bisa memiliki tabungan jauh lebih besar di pensiun. Hal serupa berlaku pada keterampilan. Belajar bahasa, coding, atau soft skill sedikit demi sedikit sejak dini, hasilnya akan melampaui berlipat ketika dibutuhkan di kemudian hari. Contoh inspiratif, seorang profesional yang memilih mengikuti kursus pelatihan setahun sekali, ketimbang bekerja lembur tanpa batas tiap pekan. Tahun berikutnya, dia memiliki sertifikasi dan skill baru, sementara temannya masih bekerja keras tanpa perkembangan berarti. Atau seseorang yang memilih menabung untuk pensiun sejak muda dibandingkan habis-habisan untuk gaya hidup sekarang, akhirnya bisa pensiun nyaman jauh lebih awal. Apa investasimu hari ini untuk masa depan? Mungkin itu waktu belajar dari buku, uang untuk kursus, atau kebiasaan sehat tiap hari. Renungkan pertanyaan ini. Apa yang akan Anda tuai di 5 atau 10 tahun ke depan jika hari ini Anda mulai menabungkan waktu dan usaha untuk mencapai tujuan besar Anda? Ingatlah kutipan Warren Buffett tadi. Setiap jam yang Anda investasikan untuk belajar dan berkembang akan kembali berlipat dalam bentuk peluang, penghasilan, dan kualitas hidup di kemudian hari. Selamat! Kini Anda telah mengenal 5 pola pikir utama yang biasa dimiliki orang-orang sukses. Growth mindset, berpikir bertumbuh, mindset tanggung jawab penuh, mindset progres bukan sempurna, abundance mindset, kelimpahan, dan mindset investasi jangka panjang. Kelima mindset ini saling melengkapi. Satu membangun keberanian mencoba, yang lain memberi kekuatan mengambil kendali, menumbuhkan optimisme, dan merencanakan masa depan. Anda pun dapat mengasahnya mulai hari ini, setahap demi setahap. Mulailah dengan merenungkan masing-masing pola pikir di atas. Apakah sudah tercermin dalam cara Anda memandang tantangan, diri sendiri, dan tujuan hidup? Ubah. Saya tidak bisa menjadi, saya belum bisa, tapi saya akan berusaha. Gantikan keluhan dengan tanggung jawab dan tindakan. Rayakan kemajuan kecil yang Anda raih, dan percayalah selalu bahwa kesempatan itu ada berlimpah. Bagikan contoh-contoh mindset ini dengan orang di sekitar Anda. Atau, tuliskan di komentar bagaimana Anda akan menerapkannya. Ingatlah, perjalanan kesuksesan dimulai dari pemikiran yang benar. Seperti apa yang dikatakan Tony Robbins, keberhasilan terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Dengan membangun mindset orang sukses, Anda mempersiapkan diri untuk kesempatan itu. Jika Anda merasa skrip ini menginspirasi, bagikan dengan teman-teman Anda, dan mulai ubah pola pikir bersama-sama. Dengan semangat dan konsistensi, tidak ada yang tidak mungkin. Masa depan yang sukses sedang menunggu di depan mata. Selamat berproses!